Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada materi Bahasa Indonesia bersama saya Bu Sari. Pada pertemuan kali kedua ini, kita tetap akan membahas tentang laporan hasil observasi. Saya berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Dan di masa pandemi ini, kita tetap harus bersyukur karena masih bisa melaksanakan belajar walaupun tidak dengan tatap muka. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang pengertian, kemudian fungsi, ciri, dan struktur dari LHO. Di mana struktur kemarin terdiri atas dari pernyataan umum dan klasifikasi, kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Maka ini nanti kita akan menginterpretasi sebuah teks laporan hasil observasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menganalisis strukturnya. Teks yang akan kita pelajari nanti adalah berjudul wayang, di mana di dalamnya akan mengupas tentang jenis-jenis wayang, mulai dari wayang kulit, wayang golek, dan wayang uwong. Semuanya akan dibahas satu per satu. Dan penjelasan mengenai analisis struktur dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Kita mulai mempelajari terkait dengan analisis struktur laporan hasil observasi atau yang disebut dengan LHO. Ya, sebentar. Selanjutnya adalah ini. Nanti pada saat saya menjelaskan akan saya tampilkan setiap slide. Setiap slide itu adalah saya mewakili dari satu paragraf. Karena kita akan menganalisis strukturnya, maka kita baca satu persatu dari paragraf tersebut. Paragraf ini atau LHO ini berjudul wayang. Ya, ini paragraf pertama. Perhatikan, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Bla 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 bla. Ini paragraf 1. Kemudian paragraf 2. Perhatikan terlebih dahulu, yang dibahas adalah sudah terkait dengan wayang kulit. Ini sampai ke bawah terdiri dari tuding dan gapit. Kita lewati dulu, kita ke paragraf berikutnya. Iya, tadi wayang kulit, berikutnya adalah wayang uwong yang disebut juga dalam bahasa Jawa wayang orang. Ini tentang paragraf yang ketiga. Kita lanjut. Iya, ini selanjutnya adalah wayang golek. Tadi wayang kulit, wayang uwong, berikutnya adalah wayang golek. Ini penjelasan tentang wayang golek. Dan semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan. Ini adalah paragraf penutup dari teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, tugas kita atau apa yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan analisis strukturnya. Kemarin ketika kita bicara mengenai analisis struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum kemarin kita menyebutkan atau telah kita bahas bahwa itu ada sebuah kalimat definisi. Apa yang didefinisikan? Sesuatu yang dibahas oleh laporan hasil observasi. Coba kita ke yang paragraf pertama terlebih dahulu. Sebentar. Masih wayang kulit. Nah, ini paragraf 1. Bu, apakah pernyataan umum itu selalu muncul hanya di paragraf 1? Bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Perhatikan, sekali lagi dalam pernyataan umum itu terdiri atas kemarin. Ya, yaitu kalimat definisi tentang sesuatu yang dijelaskan. Karena yang dijelaskan ini wayang, maka kita mencari pengertian wayangnya di dalam paragraf tersebut. Ini coba, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia.
Lah ini ada sesuatu yang dijelaskan, yaitu wayang menggunakan konjungsi adalah. Maka wayang adalah sampai pada budaya asli Indonesia. Ini adalah pernyataan umum. Di bagian 1, selain ada pernyataan umum, juga ada klasifikasi. Klasifikasi itu pembagian, pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? Ya, sesuatu yang dibahas pada LHO tersebut. Karena yang dibahas LHO itu adalah wayang, maka nanti untuk klasifikasi, jika itu muncul, maka akan mengklasifikasikan wayang itu sendiri. Bisa dipahami, Nak, bahwa kalau kalimat pernyataan umumnya itu menjelaskan, mendefinisikan sesuatu yang dibahas. Sesuatu yang dibahas ini adalah wayang, maka cari kalimat yang menjelaskan tentang wayang. Menggunakan konjungsi adalah, merupakan, ialah, dan lain sebagainya. Maka sudah ketemu yang pernyataan umumnya, kita ke klasifikasi. Perhatikan kalimat berikutnya. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang uwong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Dari apa yang sudah kita baca ini tadi, bisa kita simpulkan atau kita temukan apakah itu klasifikasinya. Ini Wali Songo, penyebar agama Islam, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit, wayang uwong, dan wayang golek, di mana dasar penjenisan atau klasifikasi yang digunakan adalah penggunaan bahan wayang. Bagaimana? Sudah ketemu kan? Jadi pada bagian pertama ini kita sudah bisa menemukan pernyataan umum, yaitu wayang adalah bla bla bla, dan klasifikasinya atau pembagiannya. Yang dibagi apa, Bu? Ya yang dijelaskan tadi, yang dijelaskan wayang, maka yang dibagi juga wayang, yaitu wayang dibagi atas 3 tadi. Siapa yang membagi? Berdasarkan teks ini Wali Songo. Didasarkan pada apa? Penggunaan bahan wayang. Ini terkait untuk menjawab analisis struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum yang ada penjenisan, ada klasifikasi. Klasifikasi ini menjadi dasar kita pada saat menentukan deskripsi bagian. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang dibagi di dalam klasifikasi nanti pasti akan dijelaskan pada deskripsi bagian. Jadi penanda. Kalau ini dibagi 3, wayang kulit, wayang uwong, dan wayang golek, maka deskripsi bagiannya juga terkait 3 ini. Wayang kulit, wayang uwong, dan wayang golek. Kita ke paragraf selanjutnya. Maka paragraf yang 1 ini berisi PU dan klasifikasi. Apakah hanya di paragraf 1? Tergantung pada teksnya. Ya, ada yang PU-nya taruh paragraf 1, kemudian klasifikasinya di paragraf 2. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalian harus cermat ketika membaca sebuah teks. Sekali lagi, pembagian atau klasifikasi atau pengelompokan itu ada dasarnya seperti ini, dasarnya bahan penggunaan wayang, yang mana apa yang diklasifikasikan sesuatu yang sudah dijelaskan. Seperti itu. Kita ke paragraf 2. Nah, paragraf 2 seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa deskripsi bagian itu bisa kita lihat juga, bisa kita cermati juga pada klasifikasi. Tadi di klasifikasi sudah dijelaskan ada wayang kulit, wayang golek, wayang uwong. Sekarang kita buktikan paragraf berikutnya adalah penjelasan tentang wayang kulit. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur yang paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama
cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Dari sini, satu paragraf ini menjelaskan semuanya terkait dengan wayang kulit. Mengapa wayang kulit yang pertama? Karena tadi pada saat klasifikasi di paragraf 1, wayang kulit muncul pada pembagian yang awal. Maka penjelasan berikutnya ini adalah terkait dengan wayang kulit. Setiap bagian itu dijelaskan secara detail. Wayang kulit dulu sampai selesai, baru dilanjutkan ke wayang golek, baru dilanjutkan ke wayang orang. Seperti itu. Jadi penjelasannya satu persatu sesuai yang muncul pada saat klasifikasi. Terus cara analisisnya bagaimana, Bu? Maka ini adalah termasuk deskripsi bagian. Terus menentukannya bagaimana? Cari kalimat utama atau ide pokok dalam paragraf tersebut menjelaskan tentang apa. Misalnya, kita ambil ini, wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak. Misalnya kulit kerbau, sapi, dan kambing. Ini sebenarnya sudah bisa mewakili untuk analisis deskripsi bagian paragraf yang pertama pada deskripsi bagian. Tapi kalau secara utuh dia paragraf kedua. Ya, ini maka wayang kulit ini termasuk deskripsi bagian. Kita ke berikutnya. Iya, karena tadi sudah wayang kulit, penjelasannya sudah selesai, maka selanjutnya adalah ke wayang orang atau yang dalam bahasa Jawa disebut wayang wong, maksud saya bahasa Jawa yang berarti adalah orang. Salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan untuk acara yang bersifat menghibur. Ini pembagian selanjutnya adalah wayang wong. Kalau tadi wayang kulit, kita ke wayang wong. Nah, bagaimana deskripsi bagian pada wayang wong? Nah, ini cari lagi ide pokok paragraf atau kalimat utama. Misalnya ini, wayang wong bla 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 adalah pertunjukan wayang yang diperhatikan oleh orang. Maka ketemu sudah deskripsi bagian yang kedua. Kita lanjutkan. Ya. Nah, selanjutnya jenis wayang lain yaitu wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau yang disebut juga dengan wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik ini berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplung, wayang potehi, wayang golek tehno, dan wayang acen. Satu paragraf ini pun menjelaskan tentang wayang golek, yang mana wayang golek itu adalah dari boneka kayu serta jenis-jenisnya di sini. Walaupun ini ada jenis-jenis dari, tapi tetap menjelaskan tentang wayang golek itu sendiri. Mana ini deskripsi bagian? Ya tentang wayang golek, cari kalimat utamanya. Yaitu wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Bisa sampai tambah informasi yang menambahkan informasi tambahan, mempertunjukkan boneka kayu berasal dari Sunda. Itu juga boleh. Selanjutnya, kalau tadi adalah penjelasan tadi di bagian awal itu adalah pernyataan umumnya, klasifikasinya ada wayang kulit, wayang golek, wayang wong. Nah, ini tadi kita sudah bicara juga tentang 3 wayang tersebut. Nah, bagian dari struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Kita ke paragraf selanjutnya. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan
dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Coba perhatikan anak-anak, pada paragraf terakhir ini menjelaskan tentang apa? Ya, tentang manfaat wayang dalam kehidupan. Maka paragraf ini sudah tidak lagi bagian dari deskripsi bagian, tetapi sudah masuk pada deskripsi manfaat. Terus apa saja Bu manfaatnya? Cermati pada teksnya. Maka di sini ada manfaat yang kita ambil, bisa kita peroleh dari wayang itu sendiri. Ada 3 sisi karena diambil dari sudut pandang yang berbeda. Dari media pendidikan karena memberikan ajaran kehidupan. Dari media informasi karena pada saat pertunjukan wayang bisa disisipi tentang informasi tentang program pembangunan, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, wayang memberikan manfaat. Manfaat apakah itu? Dari sisi hiburan. Walaupun sudah jarang, masih banyak orang yang menikmati pertunjukan wayang. Maka satu paragraf ini adalah isi dari deskripsi manfaat. Berikut lebih detail dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Analisis struktur teks wayang sebagai berikut. Pernyataan umumnya. Nah, seperti ini jika nanti ketika sampean diminta untuk menganalisis struktur, dari teks sampean cari dulu PU-nya atau pernyataan umum. Apa isinya? Menjelaskan kalimat definisi yang menjelaskan sesuatu yang dibahas pada LHO tersebut. Karena yang dibahas tadi LHO, maka yang muncul ya pengertian tentang LHO, di mana ini menggunakan konjungsi adalah. Wayang merupakan, ini juga bisa menggunakan konjungsi merupakan. Karena ada Bu, kok ada 2? Iya, karena di dalam teks itu ada 2 dan itu masih menjelaskan yang dibahas dalam LHO yaitu wayang dan wayang juga ini. Nah, berikutnya kita cari kalimat klasifikasinya, pembagian pengelompokan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu, nah ini, para wali songo penyebar agama di Jawa membagi wayang menjadi 3 wayang kulit, wayang wong, wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Ini yang disebut dengan klasifikasi, ada pembagian. Apa yang dibagi? Sesuatu yang dijelaskan pada pernyataan umum. Yang dijelaskan pada pernyataan umum wayang, maka klasifikasinya juga wayang. Ada 3 ini. Lanjut, struktur yang berikutnya adalah deskripsi bagian. Di mana deskripsi bagian itu adalah penjelasan detail mengenai deskripsi bagian. Karena tadi adalah pada penjenisan ada 3, maka deskripsi bagian yang muncul juga 3, wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Cari ide pokoknya atau kalimat utama. Ini misalnya saya buat seperti ini. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, bla 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 ini. Yang kedua, wayang wong berarti wayang orang. Salah satu pertunjukan wayang diperankan langsung oleh orang. Dan deskripsi bagian yang ketiga, ini. Mengapa Bu kok 3? Karena pada klasifikasi tadi di awal ada 3 pembagian. Wayang kulit, wayang uwong, dan wayang golek. Cari ide pokoknya atau kalimat utamanya. Selanjutnya yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Sesuai teks yang terakhir yang sudah kita baca tadi, teks yang berjudul wayang memberikan manfaat 3 dari sudut pandang yang berbeda yaitu media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Seperti itu
cara menganalisis dari struktur laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Mudah ya, nanti bisa sampai pelajari lagi. Nah, itu saja penjelasannya tentang wayang. Analisis struktur wayang. Sekali lagi, jangan lupa mulai dari tadi apa saja pernyataan umum, klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Itu tadi penjelasan mengenai analisis struktur dari LHO yang berjudul wayang. Mudah kan? Kalian nanti di rumah berulang-ulang untuk mempelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas terkait dengan aspek kebahasaan dari laporan hasil observasi. Itu saja materi hari ini yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan pesan saya selama masa pandemi ini, tetaplah kalian selalu rajin cuci tangan. Kemudian kemanapun kalian pergi, kenakanlah masker. Dan yang ketiga adalah stay at home atau di rumah saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.